Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nadia Dwi Francisca dari kelas A4 dengan NIM 0404122122, absen 15 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dalam 7 menit ke depan saya akan membawakan kajian singkat yang berjudul Hikmah Bersedekah dalam Al-Quran dan Hadis, bersumber dari jurnal. Teman-teman, sedekah berarti suatu hal materi maupun non-materi semata-mata hanya karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mendambakan balasan apapun dari orang yang telah diberi. Dan bersedekah adalah bersifat sunnah. Namun tidak semua orang mempunyai sifat yang dermawan, yang senantiasa bersedekah, karena ada juga yang mempunyai sifat kikir karena enggan untuk bersedekah. Karena setiap manusia pasti mempunyai beberapa faktor dalam dirinya, di antaranya seperti takut karena kehilangan hartanya dan takut karena untuk akan menjadi miskin karena bersedekah. Maka dari itu, di sini saya akan mendalami dan memberi pemahaman terhadap bersedekah dan memahami nilai-nilai kegunaan hikmah bersedekah di dalam Al-Quran dan Hadis. Di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa keutamaan bersedekah adalah yang utama bersedekah di keluarga atau karib kerabat terdekat adalah hal yang utama, karena akan mendapatkan double pahala. Sebab selain mendapat pahala karena bersedekah dan juga mendapat pahala karena menyambung silaturahminya. Maka dari itu, hikmah juga dapat diartikan sebagai manfaat yang bisa dipetik dari mengerjakan suatu hal atau dibalik suatu peristiwa yang telah dilakukan. Kemudian bersedekah akan mendatangkan banyak hikmah atau manfaat yang dapat dirasakan di dunia dan di akhirat apabila disadari oleh rasa ikhlas, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saya akan menjelaskan tentang dan memberi poin-poin apa sih hikmah-hikmah dari kalau kita bersedekah. Nah, hikmah yang dapat kita rasakan di dunia dan akhirat. Yang pertama, kita akan merasakan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan menurut penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa ujung ayat dari surat Al-A'raf ayat 56 ini menjelaskan tentang ihsan yang berarti senantiasa berbuat baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah untuk diri sendiri ataupun orang lain, agar tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan terciptanya hubungan hablum minallah dan hablum minannas yang baik. Dan selanjutnya, yang kedua adalah menghapus dosa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwasanya sedekah dapat menghapus dosa-dosa
laksana air dapat memadamkan api. Selanjutnya yang ketiga adalah dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat materi maupun non materi yang halal terus disedekahkan dengan ikhlas, akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala serta datangnya berbagai rezeki kepada orang yang bersedekah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 18. Selanjutnya yang keempat, untuk menyembuhkan penyakit. Mengapa bisa menyembuhkan penyakit? Karena hal ini sebagai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwasannya hendaknya seseorang memeliharanya, bertanya dengan cara mengeluarkan zakat, kemudian hendaknya seseorang mengobati penyakitnya dengan cara bersedekah, dan hendaknya seseorang untuk mencegah bencana atau musibah, seperti untuk mencegah adanya bala dengan cara berdoa. Selanjutnya yang kelima, ada mendapatkan naungan dari hari kiamat kelak. Seperti apa? Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ada 7 golongan orang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Di antaranya seseorang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya dan menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya adalah bersedekah dengan niat ikhlas dan tidak ada niat untuk dilihat orang lain atau untuk niat untuk riya. Dan yang terakhir, yang keenam, menjauhkan dari api neraka. Hal ini sangat jelas bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan hendaknya kita menjaga diri kita dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Jadi yang dimaksud adalah sedikit apapun sedekahmu pasti akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.